Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji korelasi ganda. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai uji ANOVA. Sekarang kita beralih ke uji korelasi ganda, di mana uji korelasi ganda ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Nah, pada variabelnya itu yaitu variabel independen dengan variabel dependen secara simultan. Jumlah variabel independen yang digunakan dalam uji korelasi ganda ini minimal 2 variabel. Dan uji korelasi ganda tergolong ke dalam statistik parametrik. Dengan kata lain, asumsi uji normalitasnya itu harus terpenuhi. Skala data yang digunakan pada uji korelasi ganda ini juga menggunakan skala data interval atau rasio. Nah, di sini saya sudah membuat data fiktif mengenai uji korelasi ganda. Izin share screen terlebih dahulu. Baik, di sini bisa kita lihat, adapun judul penelitiannya yaitu pengaruh motivasi belajar dan dukungan orang tua terhadap peserta akademik siswa SMP di Kota Singaraja. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu, apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi akademik siswa SMP negeri di Kota Singaraja? Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara dukungan orang tua dengan prestasi akademik siswa SMP negeri di Kota Singaraja? Dan yang ketiga, apakah terdapat hubungan keduanya yaitu antara motivasi belajar dan dukungan orang tua dengan prestasi akademik siswa SMP negeri di Kota Singaraja? Di sini bisa kita lihat, adapun rumusan hipotesisnya yang pertama yaitu ternyata terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi akademik siswa SMP negeri di Kota Singaraja. Yang kedua juga terdapat hubungan antara dukungan orang tua dengan prestasi akademik siswa SMP negeri di Kota Singaraja. Dan yang ketiga, terdapat hubungan keduanya, di mana antara motivasi belajar dan dukungan orang tua dengan prestasi akademik siswa SMP negeri di Kota Singaraja. Nah, sekarang kita bisa lihat data hasil penelitiannya, di mana pada kolom pertama ini yaitu motivasi belajar. Bisa kita beri variabel X1. Pada kolom pertama ini memiliki 30 data responden. Dan kita bisa lanjut ke kolom kedua yaitu dukungan orang tua. Bisa kita beri variabel X2, di mana ini juga memiliki data responden 30 data. Dan yang ketiga yaitu prestasi. Dengan variabel Y juga memiliki 30 data responden. Nah, sekarang langsung saja kita beralih ke cara menggunakan SPSS dengan uji korelasi. Baiklah, sekarang langsung saja kita akan membuka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini bisa kita lihat gambaran setelah kita membuka aplikasi SPSS-nya. Sekarang kita beralih ke menu variable view. Nah, pada menu variable view, kita bisa ke menu name. Di sini. Baiklah, pada menu name kolom pertama bisa kita ketikkan yaitu X1. Pada kolom kedua bisa kita ketikkan X2. Lalu pada kolom ketiga bisa kita ketikkan Y. Nah, selanjutnya kita beralih ke menu desimal. Pada menu desimal ini bisa kita ubah angkanya ke angka 0. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Baik, selanjutnya kita beralih ke menu label. Pada menu label kolom pertama, bisa kita ketikkan yaitu motivasi belajar. Lalu pada kolom kedua bisa kita ketikkan dukungan orang tua. Lalu pada kolom ketiga bisa kita ketikkan prestasi. Nah, selanjutnya pada menu lainnya ini bisa kita abaikan. Selanjutnya kita ke data view. Nah, pada data view ini sudah bisa kita lihat ini yaitu variabel X1, X2, dan Y. Nah, pada data hasil penelitian sebelumnya bisa kita salin datanya ke variabel X1, X2, dan Y pada aplikasi SPSS-nya.
Nah, bisa kita lihat, inilah data hasil penelitian tabel sebelumnya yang telah kita salin, lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS-nya. Nah, sekarang sebelum kita melakukan uji normalitasnya, kita akan beralih ke menu Analyze terlebih dahulu. Lalu kita ke Non-Parametric Test, lalu ke Legacy Dialogs, dan ke satu sampel atau one sample. Nah, selanjutnya pada variabel motivasi belajar, dukungan orang tua dan prestasi bisa kita pindahkan ke tes variabel list. Nah, setelah itu bisa kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov test, di mana ini adalah uji normalitasnya. Sebelum kita melakukan interpretasi output pada uji normalitas, kita harus tahu kriteria pengujian dalam uji normalitas, yang dimana jika nilai signifikannya atau p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi secara normal, atau uji normalitasnya itu belum terpenuhi. Sebaliknya, jika nilai signifikan atau p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi secara normal atau uji normalitasnya itu terpenuhi. Sekarang bisa kita lihat pada data motivasi belajar, yaitu nilai signifikannya itu 0,026, di mana ini lebih besar dari, nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05. Maka dari itu, data ini berdistribusi secara normal atau uji normalitasnya itu terpenuhi. Sekarang kita ke data dukungan orang tua, di mana nilai signifikannya itu 0,037. Nah, ini juga nilai signifikannya ini lebih besar dari 0,05. Itu berarti data tersebut berdistribusi secara normal. Lalu kita ke data prestasi, di mana nilai signifikannya itu adalah 0,200. Di mana ini juga nilai signifikannya ini lebih besar dari 0,05. Maka ini data tersebut berdistribusi secara normal. Nah, setelah kita mengetahui asumsi uji normalitas data terpenuhi, selanjutnya kita bisa melakukan analisis uji korelasi gandanya. Baiklah, sebelum itu kita akan beralih ke menu Analyze. Lalu kita ke Regression, lalu ke Linear. Nah, di sini pada kolom motivasi belajar bisa kita pindahkan ke Independence. Dukungan orang tua juga bisa kita pindahkan ke kolom Independence. Lalu prestasi bisa kita pindahkan ke kolom Dependent. Selanjutnya bisa kita klik menu statistik, lalu kita centang di bagian R Squared Change. Nah, selanjutnya klik Continue, lalu OK. Nah, bisa kita lihat di sini uji normalitas, hasil dari analisis uji korelasi gandanya, di mana kita juga harus mengetahui kriteria atau eh, kriteria pengujian dalam uji korelasi gandanya, yang dimana jika nilai signifikan f-change-nya lebih kecil atau kurang dari 0,05, maka ada hubungan secara signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikan f-change-nya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan secara signifikan antara variabel. Baiklah,
Di sini bisa kita lihat nilai signifikan FCS-nya itu 0,000. Nah, di mana itu berarti terdapat hubungan secara signifikan antara variabel X1 dengan, maaf, terdapat hubungan secara signifikan antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y. Nah, baiklah, di sini bisa kita tarik kesimpulannya bahwa eh, nilai signifikan FCS itu memiliki hubungan secara signifikan antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y. Nah, selanjutnya bagaimana tingkat keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya? Nah, kita bisa berfokus pada nilai R-nya, yang di mana nilai R ini menunjukkan nilai korelasi. Nilai korelasi yang diperoleh yaitu sebesar 0,903, yang di mana itu adapun pedoman derajat hubungannya yaitu jika nilai tersebut berada di antara 0,80 sampai 1,00, itu berarti nilainya itu sangat kuat. Bisa kita lihat di sini, nilai R-nya itu 0,903. Itu artinya eh, nilai tersebut berada di antara 0,80 sampai 0 sampai 1. Nah, berarti itu artinya nilai tersebut memiliki nilai yang sangat kuat atau berada di kategori sangat kuat. Nah, jadi sekian dari presentasi atau penjelasan mengenai uji korelasi ganda. Baik, di sini saya akan stop share screen terlebih dahulu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf jika ada salah kata dan yang tidak berkenan dari ucapan saya. Terima kasih.